Situasi yang semakin memburuk memaksa Kaisar Soebeng harus segera pergi untuk menyelamatkan diri. Namun jelas ia menolak untuk pergi dan lebih memilih untuk berjuang bersama di medan perang. Belum juga bisa mengimbangi jalannya pertempuran, datang lagi seorang Master Feng Ho Doluo dari pihak Kekaisaran Roh Pelindung yang bergelar Doluo Naga Iblis. Ia merupakan tetua ke-7 Kekaisaran Roh Pelindung, pengguna kekuatan roh gabungan antara tipe alat dan tipe binatang kuno yang bernama Toya Naga Iblis dengan level kekuatan mencapai 96. Hal ini membuat pihak dari Kekaisaran Xingluo dan Tiando pun semakin terdesak karena sudah kalah baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas. Si Yue memerintahkan pasukan Sekte Harimau Hitam untuk segera mengepung Kaisar Xingluo. Tentu saja hal itu tidak akan dibiarkan oleh Dai Weishi. Ia pun bersama sang istri mulai merilis kekuatan roh pelindung gabungan Harimau Kucing Neraka. Sementara itu, Doluo Naga Iblis dengan pose santainya merusuh di setiap sudut pertarungan yang semakin menyulitkan Dai Weishi dalam melancarkan serangan maupun bertahan. Di saat yang bersamaan, tingkat pertahanan dari roh pelindung Tungku Bintang Surga milik Bau Bosan perlahan mulai menurun, sehingga hanya menunggu sedikit waktu sampai pertahanan milik salah satu Dewan Akademi Tiando tersebut berhasil dirobohkan. Namun kondisi ini tidak lantas membuat sang Kaisar Xingluo menjadi putus asa. Ia pun segera memerintahkan pasukannya agar menerobos kepungan musuh dan bertekad untuk terus berjuang di medan perang sampai titik darah terakhir. Sayangnya tekad yang kuat tidak disertai dengan kemampuan yang mumpuni. Terbukti salah seorang pengawal pribadi Kaisar Xingluo akhirnya harus tewas setelah menerima tebasan mematikan dari Si Yue. Kini pihak Kaisar Xingluo hanya bisa membentuk pertahanan seadanya. Begitu pula dengan Kaisar Tiando yang berada di bawah perlindungan dari ketiga Dewan Akademi yang telah mencapai batasnya. Berniat segera mengakhiri pertempuran, Doluo Naga Iblis pun kembali bersiap dengan serangan kedua yang pasti sudah tidak bisa ditahan lagi. Begitu juga dengan Si Yue menggunakan belati bulan sabitnya sudah bersiap untuk menghabisi pihak dari Kaisar Xingluo. Namun tentu saja ini semua masih belum berakhir. Sepersekian detik sebelum serangan mengenai target, sebuah hantaman keras dari palu Hao Tian dan terjangan Harimau Putih Neraka muncul yang membuat mereka semua benar-benar terkejut. Sempat mengira mungkinkah kalau Tang Hao kembali datang untuk mengacau. Doluo Naga Iblis pun awalnya juga berpikir kalau Sekte Hao Tian akhirnya mulai keluar dari tempat persembunyiannya. Barulah setelah debu menyingkir terlihat jelas kalau palu Hao Tian tersebut adalah milik Tang San. Dan tidak salah lagi gabungan roh pelindung Harimau Kucing Neraka bersayap itu adalah milik Suzu King dan Dai Mubai, yang kemudian disusul dengan kemunculan wujud roh pelindung api Phoenix milik Mang Ho Jun, serta teriakan lantang yang mengatakan kalau 7 monster Akademi Shrek ini telah kembali. Jelas kedatangan mereka benar-benar mengejutkan. Bahkan Xiao yang harusnya sudah mati karena berkorban jiwa untuk Tang San juga masih terlihat sehat walafiat. Bai Chen Xiang yang datang belakangan segera berkeliling untuk mendistribusikan sosis pemulih dari Oscar agar pasukan Kekaisaran Tiando dan Kekaisaran Xingluo bisa melanjutkan pertempuran. Tanpa tahu siapa yang sekarang menjadi lawannya, dua generasi emas abal-abal langsung maju untuk menyerang tim Tang San. Namun hanya dengan tatapan dari evolusi medan dewa pembunuh, seketika semuanya pun langsung terhempas tidak berkutik. Ditambah lagi ketika 7 monster Akademi Shrek menunjukkan masing-masing ke 8 cincin rohnya, musuh auto tercengang terutama Tang San yang memiliki 4 cincin merah ratusan ribu tahun. Tentu pemandangan ini membuat Si Yue merasa sangat tertinggal mengingat dia sudah berlatih sangat keras selama bertahun-tahun dan baru bisa mencapai level 70-an saja. Kecepatan dari perkembangannya sudah dianggap sebagai suatu keajaiban. Namun siapa sangka ternyata Tang San dan teman-temannya justru telah berhasil menembus level 80-an dalam kurun waktu yang sama. Benar-benar sangat membagongkan. Sementara itu entah yakin atau bodoh, Doluo Naga Iblis masih saja begitu percaya diri bahwa ia masih bisa mengalahkan mereka bertujuh. Mungkin ia hanya mengacu pada level kekuatan rohnya yang lebih tinggi tanpa tahu kalau Tang San sudah mendapatkan pelatihan dari ujian Dewa Laut. Yang mana seperti yang kita tahu di levelnya yang sekarang sudah mampu melampaui kekuatan dari seorang Feng Ho Doluo biasa. Tanpa berlama-lama pertempuran pun kembali berlanjut. Tang San menerima tantangan untuk Baiwan melawan tetua ke-7 Kekaisaran Roh Pelindung tersebut, sementara yang lain akan membantu para pasukan. Dai Mubai bersama Suzu King menggunakan roh pelindung gabungan evolusi Harimau Putih Neraka untuk melawan ketua Sekte Harimau Hitam. Seperti yang kalian lihat, mereka unggul baik dari segi kekuatan serangan maupun kecepatan sehingga berhasil menekan lawan dengan mudah. Di waktu yang bersamaan, Mang Ho Jun merilis skill roh ke-8 yaitu Rantai Phoenix Pembunuh Hati yang memiliki efek skill membatasi kekuatan roh target untuk mengalahkan ketua